5 miliar. Masya Allah. Banyak tidak? Banyak. Yang kedua, dunia dan seisinya. Masya Allah. 5 miliar sudah ditumpuk di koper, disimpan di hadapan kita. Diberikan pilihan kepada kita. Pilih mana? Pilih 5 miliar atau dunia dan seisinya. Saya ulang. Kenapa pesimis begitu? Iya. Ada yang bilang masa. Jadi saya ulang ya. 5 miliar, sudah di koper, ditumpuk-tumpuk gitu ya, siap disimpan. Terus diberikan pilihan, pilih mana? 5 miliar atau dunia dan seisinya? Yang 5 miliar angkat tangan. Yang dunia dan seisinya? Baik. Secara logika, kalau ada orang memilih ini, ya, saya tidak tahu kata apa yang paling tepat untuk mengungkapkan. Ya. Tapi orang ini, ya, bahasa lembutnya salah pilih. Salah pilih. Ya, kalau dunia dan seisinya berarti lebih dari segalanya kan? Ya, lebih daripada ini. Ya, Ustadz bisa nggak dapat 5 miliar plus dunia dan seisinya misal? Nah, itu maksa ya. Anda udah dikasih ini berarti sudah dapat ini. Ya. Masya Allah. Nah, Nabi menawarkan jika Anda bisa menunaikan sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh itu, yang sudah kita ketahui hadisnya, Masya Allah, itu sudah disiapkan dunia dan seisinya. Disiapkan dunia dan seisinya. Dan disebut bukan cuma dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri, 2 rakaat yang Anda tunaikan mengiringi sholat subuh itu, 2 rakaat fajar, khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Lebih baik. Nah, perhatikan kalimatnya. Kalimat ini, minad dunya, ada menggunakan min. Ada kata minnya. Min itu punya 2 arti dalam bahasa Arab. Agak pelan-pelan. Min, huruf min dalam bahasa Arab itu memiliki 2 arti, 2 makna. Satu, menunjukkan makna min at-tab'id. At-tab'id. Menunjuk makna sebagian. Sebagian. Jadi enggak keseluruhan, sebagiannya saja. Misal, surat yang paling favorit apa yang paling hafal? An-Nas misalnya ya, An-Nas. Enggak apa-apa. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ila min waswasil alladzi fi sudur. Ujungnya minal, ada minnya kan? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, Masya Allah, minal jinnati wan nas, ada sementara setan, ya, setan yang wujudnya bisa jin yang tak nampak oleh kita, atau bahkan manusia yang kelihatan. Ya. Disebut jin jadi setan, manusia jadi setan. Tapi ketika menggunakan kalimat min di awalnya, tidak semua jin itu setan, tidak semua manusia jadi setan. Jelas ya? Nah, jadi min ini yang dimaksud min at-tab'id, menunjuk makna sebagian. At-tab'id, menunjuk makna sebagian. Pelan-pelan. Ada yang kedua disebut dengan min at-taqsim. Bimakna al-muqaranah. Perbandingan. Perbandingan pada yang lebih baik. Pada yang lebih baik. Pelan-pelan. Misal, hadha an-naqal afdal min hadha. Pakai min. Hadha an-naqal, handphone yang ini, afdal, lebih bagus, min hadha, dari yang ini. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan kalimat min pada 2 ini, ya 2 handphone ini, Anda sedang memperbandingkan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Kalau tadi kita bandingkan, Anda misalnya, jangankan 5 miliar, Anda inginkan dunia dan seisinya, ada yang lebih bagus dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi kalaupun Anda dapatkan dunia dan seisinya seluruhnya, itu masih tidak sebanding dengan amalan ini. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar.
Ya, jadi pertama hadis ini ingin menunjukkan pahala yang sangat besar, bahwa sholat ini sekalipun cuma sholat sunnah, tapi nilai pahalanya itu lebih banyak, lebih bagus dibandingkan Anda memiliki semua dunia dan seisinya. Wah, Anda yang punya misalnya zakat permai saja segini punya Anda misalnya, bisa pakai nggak? Silahkan tuh, mobil sedunia punya Anda, mobilnya aja tuh, bisa pakai nggak? Capek itu hidupnya. Capek ya. Jadi buat apa nyari-nyari dunia? Kumpulkan, sudah dikumpulkan meninggal, nggak dibawa lagi. Ya, Masya Allah, kumpulkan, pengen beli handphone, begitu dapat, Allah sudah kasih fungsi handphone untuk nelpon, ya sampaikan kabar, ketik SMS, pengen yang hebat, nabung, begitu dapat 5 juta mau beli handphone di jalan meninggal dunia, belum dipakai lagi. Ya Allah. Nah, Anda lakukan satu amalan ini lebih baik daripada. Jadi ini ingin menerangkan satu pahala. Jadi orang yang terbiasa menunaikan salat fajar, 2 rakaat fajar, artinya orang ini sudah mendapatkan bekal lebih daripada dunia dan seisinya untuk pulang. Dan ini akan dicari, hati-hati ya. Nanti saat hisab, insya Allah kita saksikan bersama, saat hisab di akhirat nanti, yang pertama dihisab amalan fardu, salat dulu. Kalau yang wajib sudah selesai, Anda kurang amalan, itu nanti akan dicari yang sunnah. Dicari yang sunnah. Nah, peluang ibadah sunnah terbaik yang banyak pahalanya diantaranya ini. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah tertinggal salat fajar, itu sekali salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Anda diwafatkan, hilang amal wajibnya, fardunya selesai, dihisab tuntas kurang amalan, maka ini akan memberatkan mizan. Berat. Amalan sunnah lain barangkali sedikit naiknya. Begitu ini, Allah. Ya. Tingginya luar biasa. Jelas di sini? Baik. Jadi mohon maaf kalau besok dikasih kesempatan bangun, karena itu tidak tiap hari. Tidak tiap hari. Itu bergantung saat hidupnya kita. Ya, jadi besok Anda masih hidup, dapat. Besoknya belum tentu. Ya. Jadi begitu Anda punya kesempatan dibangunkan oleh Allah, segera rencanakan. Tidak boleh ketinggalan sholat 2 rakaat fajar. Jelas sampai sini? Yang masih bangunnya kesiangan besok, mudah-mudahan diberikan pintu hidayah oleh Allah. Satu pahala. Ini ada handphone 1, kepegang tidak? Kepegang. Handphone 2 kepegang? Ya. Handphone 200 kepegang nggak? Tidak. Baik. Perhatikan. Ini ada satu makna yang sangat penting di hadis ini. Yang dimaksud dunia dan seisinya bukan sebatas pahala yang sangat banyak, tapi Allah akan memberikan karunia yang besar kepada kita untuk menundukkan dunia dalam pandangan kita. Itu maksudnya. Jadi kalau orang terbiasa menunaikan salat fajar, maka sikap hidupnya akan mencari dunia untuk sekedar kebutuhannya saja. Dunia ditundukkan. Di orang ini tidak disibukkan hidupnya untuk mencari dunia. Nafsunya ditekan, sifat takwanya muncul. Perhatikan. Di orang kalau sudah salat subuh pergi ke kantor mencari apa? Dunia. Ketika belajar mencari apa? Dunia. Ketika bekerja mencari dunia. Umumnya begitu kan? Nah, ini ada orang yang dunia sudah didekatkan oleh Allah, ditundukkan. Semua yang ada di dunia ditundukkan pada dirinya. Bukan orang ini yang mencari dunia, dunia yang sudah menunggu untuk dijemput. Dunia yang mendatanginya. Karena itu sifat orang yang selalu menunaikan salat fajar, dunia dijadikan kecil pada dirinya dan mudah untuk diraihnya. Nafsunya ditekan. Nafsu itu kan sifatnya ingin. Kalau ini sifatnya butuh. Ya. Jadi ketika dia membutuhkan dunia, ya, dia tidak mencari berdasar keinginan, kebutuhannya aja, jadi nggak capek hidupnya. Ya, enak, karena dunia ditundukkan. Ya. Keinginannya tertekan, ya. Kemudian takwanya meningkat, yang dibutuhkan itu yang dicari, keinginan itu yang ditutup. Misal, apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Yang kedua, menampilkan keindahan, kan? Yang ketiga, menjaga dari dingin, panas dan sebagainya. Baik, tiga fungsi ini. Baik, pelan-pelan. Kalau Anda sudah tahu fungsinya, berarti itu kebutuhannya. Ya. Orang-orang yang dominasi oleh sifat nafsunya, maka dia akan mencari lebih daripada itu, karena banyak inginnya.
Model ini selesai, pindah model yang lainnya. Model ini selesai, pindah yang lainnya lagi. Bosan di tempat ini, pindah yang lainnya lagi. Dunia menjadi besar bagi dirinya karena banyak yang dicarinya. Yang ini tidak. Karena terbiasa menunaikan sholat fajar, ditanamkan dalam jiwanya, dunia dijadikan kecil. Karena kecil, yang dicarinya gampang, tidak luas jarinya. Dia hanya mencari apa yang paling dia butuhkan. Saya mau sholat, pakaian saya sudah nggak bagus. Dia cari yang bisa menutup sholatnya supaya tampil dengan lebih baik. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan pelan-pelan. Jadi pilih mana? Dunia dan seisinya atau uang 5 miliar? Alhamdulillah. Oh, belum tentu itu. Jangankan 5 miliar, 500 ribu aja. Mungkin yang terakhir, DKM Masjid coba bikin 2 undangan terpisah ya. Untuk besok subuh, sebarkan hadis ini. Sebarkan SMS, sebarkan ya, dimanapun anda, dimanapun ya, anda yang datang dari mana saja silakan ketik SMS, sebarkan, bikin undangan semi formal lah, yang sholat subuh ya di masjid kami, insya Allah kalau menunaikan dengan 2 rakaat subuhnya, masing-masing insya Allah akan mendapatkan dunia dan seisinya. Nanti cek berapa yang datang ya. Hari kedua anda SMS lagi, yang sholat subuh di masjid kami, alisan misalnya bikin, insya Allah masing-masing dapat 500 ribu. Baik ya. Adzan subuh 4.18, kira-kira datang jam berapa tuh? Yang pertama. Baik ya, anda bisa nilai sendiri itu. Baik. Yuk, saya agak cepat. Ditunaikan di rumah sunnahnya. Saya ulangi karena kita belajar sunnah ya, Maka 2 rakaat fajar ini sedapat mungkin tunaikan di rumah. Bukan di masjid. Tunaikan di rumah. Tapi anda mesti beri catatan bila rumahnya dekat dengan masjid ya, saya ulang ya, bila rumahnya dekat dengan masjid. Karena seringkali ada orang yang baca hadisnya tidak sampai tuntas, nggak sampai tuntas. Misal hadis pertama di Al-Bukhari nomor hadis 731, kita lihat, ini sering sekali marak disampaikan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah ya. Sebaik-baiknya salat seseorang tunaikan di rumahnya kecuali salat fardu ya. Pernah dengar hadis ini? Baik, tapi anda jangan sampai lupa, Nabi sendiri memberi keterangan, wa baiti huna, dan rumahku ada di sini. Baik, rumah Nabi ada di mana? Di masjid. Di masjid, masya Allah. Ya, jadi Rasulullah itu kenapa banyak menunaikan salat sunnahnya di rumahnya, dari mulai tahajudnya, qiyamnya, salat-salat rawatibnya, mutlaknya bisa dikerjakan di rumah, beliau kerjakan di rumah karena memang rumahnya dekat dengan masjid. Artinya, bila rumah anda dekat dengan masjid, maka yang terbaik 2 rakaat fajarnya jangan tunaikan di masjid, tunaikan di rumah. Jelas sampai sini? Tapi bila rumah anda sekiranya jauh dari masjid, jangan maksa di rumah, tunaikan di masjid. Ya, kalau ingin subuhan di masjid, ya. Misal anda dari Lebak Bulus misalnya, mau datang ke sini, ya Allah, ada kajian di Al-Ihsan subuh, saya mau kejar ke sana. Sunnah nabinya sholat 2 rakaat fajar di rumah, sholat dulu di rumah. Nyampe sini jam berapa datangnya? Kita ketinggalan segalanya gitu ya. Jelas sampai sini? Jadi jangan jadi perdebatan lagi ya. Baik.